Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita bisa melanjutkan perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Dan pada kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-10. Materi yang dibahas adalah mengenai panduan desain UI. Sebenarnya panduan desain UI ini merupakan salah satu ya dari materi eh, graphic design yang ini ya. Jadi kita semua berangkat dari konsep dasar interaksi manusia dan komputer ya. Dan kalau Anda sudah lihat penjelasan-penjelasan yang minggu-minggu lalu, ini kita sudah mempelajari mengenai ya ada usability juga gitu ya. Jadi bagaimana membuat grafik desain ataupun mungkin interface metafor gitu ya yang dia itu memperhatikan usability. Nah, pada kali ini itu nanti kita akan membahas mengenai ya eh, Gestalt Principle ya. Jadi saya ambil dari salah satu buku yang nanti kita bahas ya, Designing eh, with the mind in mind ya. Nanti kita akan bahas. Nah, terus kemudian kita juga di minggu lalu kita juga sudah bahas mengenai ergonomi ya. Ergonomi dan juga bagaimana implikasinya kembali lagi juga ke graphic design gitu ya dan juga interface metafor dan dialog teknik. Nah, di hari ini kita akan membahas ya satu pendekatan. Kalau saya sebut lagi ya pendekatan Gestalt gitu ya atau teori-teori Gestalt yang bisa digunakan untuk sebagai panduan ya desain UI. Adapun tujuan pembelajaran pada slide ini, melalui penjelasan ini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan panduan desain UI. Ya, jadi dasar apa sih yang disebut panduan desain dalam UI gitu ya. Terus dia berasal dari siapa gitu ya. Terus kemudian menjelaskan prinsip tentang gambar berdasarkan teori Gestalt. Kemudian menjelaskan penggunaan struktur dan visual, kemudian menjelaskan kesalahan yang umum dilakukan dalam desain teks menurut teori Gestalt gitu ya, menurut buku yang kita akan review. Kemudian menjelaskan penglihatan fovea dan penglihatan periferal. Ini waktu di aspek manusia kita sudah disinggung sedikit gitu ya. Tapi di kali ini itu nanti akan kita lihat bagaimana sih pemanfaatannya dalam UI gitu ya. Kemudian menjelaskan pertimbangan short term memory dan long term memory dalam membuat desain UI. Oke, sebagai pertanyaan awal gitu ya, sebenarnya melakukan desain UI itu suatu intuisi atau ilmu? Ya, tentu saja kedua hal ini bisa eh, kalau dijawab intuisi ya ada alasannya ya. Kalau dijawab ilmu juga ada alasannya. Jadi kalau sebenarnya kalau belajar belajar Anda mempelajari desain UI dari awal, itu biasanya berangkatnya dari ilmu dulu gitu ya. Dari ilmu dulu. Anda sudah terbiasa menerapkan ilmu-ilmu, menerapkan teori-teori gitu ya. Sudah istilahnya sudah nggak harus lihat panduan lagi, Anda sudah tahu. Nah, itu biasanya muncul intuisi. Jadi nggak usah apa melihat panduan lagi, kalau melihat sesuatu yang mungkin perlu bisa diperbaiki ya Anda bisa punya intuisi untuk memperbaiki gitu ya. Jadi kalau dari dasar ya Anda bisa belajar mengenai ilmu atau dari ilmunya gitu ya. Desain UI itu eh, dari ilmunya gitu ya, belajar ilmunya. Nah, tokoh-tokoh dalam aturan desain UI. Ya, jadi pada tahun 88, maaf, Brown ini menulis buku tentang desain guideline ya, judulnya Human Computer Interface Design Guideline. Kemudian ada Nielsen and Molev. Ya, ada Heuristic Evaluation of User Interface. Kemudian ada Marcus tahun 91, Guidelines for Graphic Design in Online Document. Gitu ya. Jadi ada beberapa banyak sebenarnya dari tahun-tahun ya di 80-an, 90-an ini panduan tentang desain UI gitu ya. Nah, yang populer ya, dua yang populer itu kalau saya sebut yang satu namanya panduan Eight Golden Rules ya, Golden Rules of Slenderman, ini ada 8. Ada yang kedua Nielsen 10 Usability Heuristic. Nah, yang pada tahap pembahasan usability yang kemarin itu yang saya pakai yang Nielsen 10 Usability Heuristic ini ya. Ya, jadi
yang Anda pelajari kemarin itu salah satu dari panduan desain yang populer gitu ya. Nah, dari dua panduan ini dia punya banyak kesamaan. Dia punya banyak kesamaan dan ada juga ya yang mungkin lebih didetailkan di Nielsen gitu ya. Ada kesamaannya ya, ya ada harus konsisten, terus kemudian harus informatif, ada feedbacknya gitu ya. Terus kemudian ada mencegah kesalahan gitu ya. Nah, oke. Nah, dari mana atau siapakah sebenarnya desain UI berasal? Ya, jadi tokoh-tokoh itu gimana sih caranya dia mengetahui kalau panduannya itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya panduan dari tokoh tersebut ini ada kesamaan. Kesamaannya dari si tokohnya ya, dari si tokohnya. Semua panduan desain ini bukan semua ya, maksudnya sebagian besar di awal-awal, tahap awal panduan desain ini berdasarkan dari psikologi manusia ya. Jadi Donald Norman ini seorang profesor bidang kognitif psikologi. Kemudian Brown, Schneiderman, Nielsen, Molle ini ahli dalam bidang knowledge of perceptual and cognitive psychology. Gitu ya. Jadi di tahap-tahap awal karena memang yang berkembang itu memang keilmuan-keilmuan yang dari luar informatika, tanda kutip gitu ya. Jadi keilmuan psikologi dimasukkan ke informatika. Nah itu jadi pada tahun-tahun awal adanya panduan desain UI itu ya berasal dari bidang-bidang psikologi. Ya barangkali mungkin menurut saya semakin sekarang ini sudah dikembangkan ya untuk menangkap preferensi dari pengguna pakai sensor, terus pakai alat perekam taks. Jadi si pengguna responden ya yang dites itu disuruh untuk mengerjakan suatu task. Nah, nanti direkam layarnya terus kemudian dianalisa keluar. Nah, itu sudah mulai mungkin keluar ahli-ahli di bidang atau yang berasal memang dari data science atau informatika malah bahkan gitu ya. Oke, kemudian apakah harus ahli untuk membuat desain UI ya? Nah, sebenarnya tidak harus ahli karena sudah banyak buku ya yang diterbitkan untuk merangkum aspek penting dalam desain UI. Jadi kita tinggal mempelajari saja, mempraktekkan, belajar, mempraktekkan gitu ya. Semakin banyak kasus, nanti prakteknya bagaimana, terus kemudian nanti kalau ada kaitannya dengan penelitian ya diuji sekalian gitu ya. Kemudian seorang desainer UI diharapkan mengetahui aspek-aspek penting tersebut. Ya paling nggak tahu lah dasar-dasar atau panduan-panduan dari desain UI tersebut. Ya yang ada feedback, error prevention dan seterusnya tadi. Salah satu referensi untuk mengetahui aspek dalam desain UI ini buku Designing with Mind in Mind. Jadi salah satu saja ini sebenarnya buku dari banyak ya, banyak buku. Dan nanti yang akan kita pelajari dari buku ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita sekarang masuk di materi yang utama tadi, prinsip-prinsip yang dikenalkan untuk menggambar suatu desain UI. Sebenarnya prinsip-prinsip ini kalau Anda tanya di orang desain grafis gitu, bisa jadi dia juga pakai. Karena prinsip untuk penyusunan ini nggak harus gambarnya desain UI yang pakai komputer ya. Jadi maksudnya desain-desain yang bukan desain UI komputer itu juga bisa pakai juga. Jadi ini prinsip-prinsip yang umum kalau saya sebut gitu ya. Nah, prinsip tentang gambar atau Gestalt ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau gambar. Di teori Gestalt juga sudah populer juga ya. Oke. Terdapat beberapa prinsip yang nanti akan kita bahas ya. Ada proximity, ada similarity, continuity, closure, symmetry, background, dan pandangan umum gitu ya. Oke, yang pertama kita masuk ke prinsip Gestalt proximity. Proximity ini kan artinya kedekatan ya, kedekatan. Nah, objek yang saling berdekatan atau relatif dekat dengan objek yang lainnya ini tampak dalam satu grup. Contoh, misalkan di sini ada objek yang ini bisa dianggap ya satu grup gitu ya. Nah, item yang lebih dekat terlihat seperti dalam satu grup ya. Kiri ini ada grup baris, ya. Yang kanan ini ada grup kolom gitu ya. Kenapa kok bisa kita persepsikan seperti itu? Padahal sama-sama ada 16 bintang. Karena di
objek yang baik kiri atau maupun yang kanan, ini dia lebih didekatkan, jaraknya ke sini, ya, ini lebih dekat daripada jaraknya yang ke sini, gitu ya. Jadi jaraknya yang ke sini itu lebih dekat daripada yang ke sini, sehingga kita bisa persepsikan bahwa ini nih dekat. Ya, jadi ini jadi beberapa baris, ini jadi beberapa kolom seperti itu. Nah, eh, implikasinya kalau pada desain UI gitu ya, atau penerapannya ya, desainer sering memisahkan huruf yang ada pada control on screen and display data. Implikasinya, kalau mendesain suatu penyusunan kontrol gitu ya, nah ini didekatkan ya. Jadi area-area yang memang diperuntukkan ini nih semuanya folder maksudnya gitu ya. Itu didekatkan, di sini kasih spasi atau ada jarak ya. Terus kemudian di sini ada area lagi gitu ya. Di sini area apa sih? Area checklist atau area scroll bar ya. Jadi di sini ada spasi sehingga orang yang melihat itu tahu bahwa oh di sini area yang eh, pilihannya atau opsinya, di sini area centangnya, di sini area scroll bar-nya. Jadi ada spacing atau ada white space-nya gitu ya. Ini prinsip proximity. Nah, dan juga seperti ini ya. Jadi ada di sini opsinya apa, terus dikasih jarak, di sini area scroll bar, di sini ada tombol-tombol button-buttonnya. Jadi di sini pentingnya white space ya atau spasi, spasi antara susunan icon, menu, tombol yang memang ditujukan itu fungsinya sama, ya itu prinsip proximity. Kemudian sebaliknya jika kontrol terdapat sedikit spasi atau white space, orang akan kesulitan membuat perangkat lunak lebih sulit untuk dipelajari dan diingat. Jadi di sini ini spasinya sama, ya, jaraknya sama dengan ini, dibuat sama, ini juga sama. Nggak ada dinamika gitu ya, misalkan kalau di sini add atau remove mungkin kalau di sini ditujukan untuk dipilih itu ya ini lebih didekatkan di sini. Ya. Itu barangkali nanti bisa lebih enak. Sehingga button yang ini dengan yang ini, ada button ya, itu ada spasinya cukup besar. Yang ini juga tulisannya yang paling paling kanan ini kan masih sangat dekat dengan opsi yang ini. Jadi ini spasinya lebih didekatkan lagi atau ini tulisannya di ke bawah gitu ya. Maksudnya dua baris. Supaya sini ada white space-nya. Itu prinsip Gestalt proximity. Yang kemudian yang kedua prinsip Gestalt similarity. Objek yang sama akan terlihat dalam satu kelompok, ya. Benda-benda yang lain juga demikian. Ya, pada gambar di samping bintang yang berongga seakan dalam satu kelompok. Kalau kita lihat di sini, bintang yang berongga ini ya, yang tengahnya tidak ada isinya, itu bisa kita anggap bahwa oh ini satu kelompok. Ini yang berisi dan yang ini bisa jadi kita anggap kelompok yang lain gitu ya, yang berisi. Jadi di sini terdiri dari dua kelompok. Nah, jadi objek-objek yang disimilarkan bentuknya itu bisa jadi oh itu satu kelompok fungsi, gitu ya, satu kelompok fungsi. Nah, kotak dialog page setup pada aplikasi OS Mac menggunakan prinsip similarity dan proximity. Malah dia memperhatikan prinsip similarity dan proximity ya untuk pengelompokannya. Yang pertama, proximity ini dikasih jarak ya. Ini ada jaraknya, dikasih jarak juga gitu ya. Terus juga di sini similarity-nya ya, similarity-nya fungsi yang memang ditujukan untuk merubah orientation, ini gambarnya mirip-mirip, bentuknya kotaknya mirip. Ya, jadi ukuran kotaknya ini kan sama, tapi gambarnya ya memang dibuat agak berbeda sedikit. Nah, fungsi yang similar seperti ini bisa jadi dilihat ya. Oh, ini satu kumpulan fungsi yang sama. Itu adalah prinsip similarity sekaligus proximity. Nah, proximity selanjutnya ya, sesuatu yang didekatkan ini bisa jadi di
anggap itu satu fungsi. Jadi yang apa? Ini namanya ada ya box opsi gini ya, combo box ya. Itu yang digunakan untuk memilih itu dijadikan satu dulu sampai selesai atau sampai semua opsi dipilih ke sana. Terus baru di sini ada pemilihan berjenis orientation seperti ini. Diklik gitu ya. Terus kemudian ini isian harus diisi, harus diketik. Nah, itu di kelompok-kelompokkan seperti itu. Ini juga prinsip proximity. Oke, pengaturan orientasi dengan jelas terlihat dalam satu kelompok. Nah, tiga menu tidaklah sangat berdekatan namun terlihat cukup mirip ya, dan terlihat berhubungan atau fungsinya satu fungsi gitu ya mengenai pengaturan orientation. Kemudian eh, topik yang kedua, penggunaan struktur dan visual. Untuk menyampaikan tujuan bagi pembaca awam bisa jadi rumit, akan lebih baik jika disampaikan dengan visual atau gambar. Nah, kita tahu bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu tidak ada gambarnya, itu kan lebih mudah nanti si si yang kita sampaikan itu untuk bisa memahami gitu ya. Langsung saja ditampilkan gambarnya. Atau kalau ada suatu data, nah itu kita buat struktur. Struktur maksudnya data yang ini itu struktur kolomnya dia nama kota atau tempatnya. Di sini tentang latitude atau bujurnya. Di sini tentang longitude atau bintang. Jadi distrukturkan informasi yang mau kita kasihkan itu dibuat struktur. Jadi sehingga si pembaca nanti kalau mau lihat Aceh itu latitudenya berapa, longitudenya berapa, itu sudah bisa lihat di barisnya. Jadi kolom dan baris ini juga salah satu struktur, ya membuat struktur dalam penyajian. Oke, nah di sini mengenai penulisan ya, struktur penulisan informasi. Di sini kita lihat ada iklan ya, ada iklan. Yang pertama ini ada judulnya, yang bawah ini ada deskripsinya. Ya, jadi ada dua buah yang dibagi ya. Di sini juga ada judul, ada deskripsi. Ada judul, ada deskripsinya gitu ya. Nah, untuk meminimalisir ruang, iklan biasanya hanya menampilkan poin-poin utamanya saja. Jadi gambar atau space-nya sedikit ya. Menggunakan space untuk memberi keterangan singkat tentang yang ditawarkan sangat penting bagi membaca. Jadi kalau di sini halaman title ya di enter, ganti ke halaman berikutnya itu sudah bukan title lagi dia deskripsi. Demikian juga dengan yang bawahnya ini. Gitu ya. Jadi sangat penting untuk ya membedakan atau memberikan space ya antara ya satu judul serta deskripsinya misalkan dalam penulisan informasi. Nah, jangan apa ya memanfaatkan space untuk menampilkan sebanyak mungkin produk tanpa deskripsi produk justru membingungkan. Jadi, kalau misalkan ya dikasih space segini, nah, terus tiba-tiba di sini dikasih di sini judul lagi, di sini penawarannya atau judul yang sama, hal yang sama gitu ya. Seperti ini juga, itu juga sangat malah membingungkan pengguna. Jadi informasi itu distruktur mulai dari atas, ya umumnya ya kalau seperti Anda tahu penulisan surat atau penulisan pemberitahuan gitu ya. Semakin atas itu semakin penting, semakin ke bawah itu semakin less urgent gitu ya. Jadi yang paling atas apa sih? Judulnya. Ya judulnya itu tentang apa sih? Tentang ya beli HP color dan seterusnya. Nah, semakin ke bawah itu ya deskripsinya ya, semakin ya yang less urgent. Itu penataan penulisan informasi. Nah, kemudian penataan struktur untuk deretan nomor. Informasi sederhana dapat lebih mudah dimengerti ketika terstruktur. Contohnya misalkan kalau kita sebutkan atau tuliskan nomor, hubungi kami gitu ya. Nomornya itu langsung berderet 12 angka. Nah, itu akan susah untuk dicatat atau diingat. Kemudian kalau yang lebih mudah itu dikasih yang dalam kurung tanda kode areanya barangkali. Terus kemudian nomornya ini dibagi 3 digit atau 4 digit gitu ya. Itu bisa lebih mudah. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, masukkan kartu kredit card ini ngetiknya pun juga susah ya. Maksudnya kalau kita lihat kredit card nanti akan kesusahan karena di sini nggak ada space-nya ya, nggak ada spasinya.
Oke. Kemudian struktur untuk data spesifik. Menyusun data dengan lebih spesifik merupakan bagian dari penstrukturan data. Ya, teks memang memiliki kemudahan dalam memberi petunjuk, ya, memberi desain visual yang menarik dan mudah digunakan juga akan dapat lebih membantu. Jadi kalau data spesifik itu ya memang bisa saja Anda kasih masukan dalam satu kolom ya. Misalkan dibuat email address-nya apa. Ya, ini nanti ditulis titik-titik at apa dot com misalkan. Nah, sebenarnya kan bisa saja dibuat kayak gini. Tapi kalau di struktur seperti ini bisa jadi lebih memudahkan pengguna gitu ya. Jadi email address-nya akunnya apa, at siapa, dot apa gitu ya. Ini terstruktur. Atau juga tanggal. Ini desain-desain tanggal yang masih lama ya. Karena sekarang kalau pakai kalender mungkin format-format yang plugin sekarang itu kan tinggal diklik langsung muncul tanggalnya berapa gitu. Langsung muncul kita klik tanggal yang kita inginkan berapa ya formatnya langsung masuk atau datanya langsung masuk. Nah ini terstruktur juga ada tanggal bulannya berapa, tanggalnya berapa, terus mungkin jamnya berapa atau morning, night, afternoon atau event. Ini struktur ya, jadi di struktur ada struktur 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian struktur hierarki dalam teks. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada informasi dalam teks. Yang pertama membagi menjadi beberapa subbab dengan poin-poin misalkan dengan membedakan beberapa paragraf gitu ya. Berikan jeda atau jarak di antara teks. Jadi masing-masing paragraf ini dikasih sedikit perbedaan antara mungkin paragraf utama dengan paragraf subparagraf. Kemudian memberi warna, ketebalan atau ukuran berbeda pada aspek yang penting. Ada ketebalan, mungkin italik gitu ya. Kalau ada istilah-istilah yang asing, nah itu penting juga gitu ya. Jangan sampai nanti Anda nggak memperhatikan yang informasi dalam teks semuanya ditulis kayak gini gitu ya. Nah ini kalau di konteks misalkan bacaan yang memang orang membacanya seperti novel gitu ya, itu ya nggak masalah ditulis seperti ini. Tapi kalau ingin meningkatkan kemudahan orang dalam menemukan informasi yang Anda sajikan ya, yaitu dimanfaatkan seperti ini. Ya, super jeda atau spasi gitu ya, terus kemudian juga bold italicnya diatur.